Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil qiyam wa nikmatis siyam wa ja'alahu baban min abwabi daris salam wa sababan min asbabi al-ghufran fi syahrillahi syahri Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihil kiram ajma'in thumma amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, telah sering kita mendengar dari hadis-hadis maupun dari Al-Quran tentang keutamaan fadilah bulan Ramadan, hukum-hukumnya, adab-adabnya, dan juga pahalanya. Dan saya yakin dari para pemirsa sudah banyak yang hafal, dikarenakan seringnya mendengar bahkan di media sosial kita. Tapi para pemirsa, di kesempatan kali ini dari kesemuanya itu di sini saya mencukupkan satu saja dari firman Allah yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yaitu qala Allahu azza wa jal kullu amali bani adam lahu illa siyam. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara puasa dengan ibadah-ibadah lainnya sehingga Allah mengkhususkan puasa dalam firman-Nya tersebut? Yang kita ketahui, semua ibadah tanpa terkecuali itu sebagai sarana kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagaimana bisa ada sebagian ibadah yang dikhususkan, yang Allah nisbatkan li sahibihi, kepada pelakunya, yaitu kepada hambanya. Dan ada sebagian ibadah yang Allah khususkan, yaitu puasa, yang Allah nisbatkan kepada dirinya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, rata-rata dalam ibadah kita, dalam taqarrub kita ilallah, itu terrealisasi dengan suatu tindakan, amalan, perbuatan positif yang terlihat jelas oleh orang lain, seperti sholat, kemudian membayar zakat untuk orang-orang fakir miskin, kemudian ibadah haji. Itu semua memang taqarrub, ibadah kita kepada Allah yang banyak orang bisa melihatnya, sehingga yang namanya riya, sum'ah maupun pamer itu sangat besar sekali kemungkinannya untuk memasuki amalan-amalan tersebut. Sangat mudah sekali. Betapa mudahnya ketika seseorang, ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholat, ketika ruku, ketika sujud, betapa mudahnya orang itu mengharapkan agar dilihat orang sehingga dijuluki, oh dia ahli sholat, dia orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah. Maka dari itu Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu. Kemudian bagaimana halnya dengan puasa? Puasa bisa terrealisasi tidak dengan demikian itu. Puasa berbeda. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, yang artinya adalah menahan. Menahan dari makan, menahan dari minum. Ibadah yang dilakukan dengan tidak makan dan tidak minum. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang sudah sempurna syarat dan rukunnya di dalam ibadah puasa, maka sangat kecil kemungkinan sekali, bahkan tidak bisa yang namanya riya dan sum'ah masuk ke dalam amalan puasa tersebut. Kenapa? Karena orang yang riya, yang hanya pamer dalam ibadah puasa, ketika tidak dilihat orang, ketika dia bersendirian, paling tidak dia akan minum, mungkin juga dia akan makan, sehingga saat itu dia tidak disebut lagi adalah orang yang berpuasa. Maka kembali kepada firman Allah tadi,
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah melanjutkan firman-Nya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, yang artinya orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, mengekang syahwatnya, itu min ajli, karena ku Allah. Maka dari firman Allah tersebut kita bisa simpulkan bahwa imsakus shaimi anil muftirat la ya'ti illa bistimrarihi li dzikrillah, bahwa puasa itu dapat memaksa orang yang melakukan ibadah puasa untuk selalu zikir, tetap ingat kepada Allah dengan tidak makan tersebut. Maka selama dia berpuasa, selama itulah orang itu berzikir kepada Allah. Dengan apa berzikirnya? Dengan tidak makan tadi, tidak minum tadi, menahan syahwatnya tadi. Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Masya Allah. Karena kita sudah tahu juga tadi, penyakit riya, penyakit sum'ah tidak masuk ke dalam orang yang berpuasa. Jika dia pamer, riya, sum'ah, maka dia akan makan. Itulah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, halus shaim kahalus sabri tamaman. Keadaan orang yang sedang berpuasa itu adalah keadaan orang yang bersabar secara sempurna. Sehingga kita tidak heran orang yang berpuasa Allah membalas pahalanya tanpa hitungan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Inilah bedanya dan istimewanya ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir dan tidak kalah penting dari semuanya, kita sebagai seorang muslim dalam mengagungkan kita, dalam takzim kita terhadap ibadah puasa dan bulan Ramadan ini, dan juga sekaligus penjagaan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan, menghilangkan ataupun mengurangi pahalanya puasa, sehingga puasa kita bisa sempurna. Kita jauhi hal-hal seperti menggunjing, menggibah, ya, berdusta, adu domba, iri, dengki, sehingga puasa kita selalu tetap istimewa, sehingga sampai akhir nanti bisa membawa kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila banyak salah dalam tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninggalin kan.